Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi mengenai model pengelolaan resiko. Saya dengan Firda Humairah 2018-31016 dengan rekan saya Via Selvia 2018-31052. Diawali dengan pengertian manajemen resiko. Manajemen resiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya resiko perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa usaha. Bisa dibilang juga jenis manajemen ini adalah satu metode untuk mencegah perusahaan mengalami masalah, seperti kolaps, kerugian yang besar, gulung tikar, dijauhi klien, dan semacamnya. Tentu strategi sistematis ini perlu dijalankan terutama untuk pebisnis pemula. Manajemen resiko sebagai suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan resiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Manajemen resiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi resiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan resiko kepada pihak lain, menghindari resiko, mengurangi efek negatif resiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi resiko tertentu. Beberapa orang menganggap bahwa ketidakpastian dan resiko merupakan dua hal yang sama. Akan tetapi, pada keadaan sesungguhnya, ketidakpastian merupakan sejumlah kemungkinan kejadian yang setiap kemungkinan tersebut menyebabkan hasil yang berbeda. Resiko adalah ketidakpastian yang telah diketahui tingkat probabilitas kepastiannya. Model pengelolaan resiko terdapat beberapa macam diantaranya. Model pengelolaan resiko secara konvensional, penetapan model resiko konvensional. Risiko adalah ketidakpastian yang telah diketahui tingkat probabilitas kepastiannya. Dikutip dari Johan Putro 2008. Menurut Johan Putro, risiko dapat diklasifikasikan menjadi ke dalam dua kategori, yaitu risiko murni dan spekulatif. Risiko murni adalah risiko yang dapat mengakibatkan kerugian dan tidak sedikit pun mengandung kemungkinan keuntungan. Contoh dari risiko ini adalah setiap aset pada perusahaan memiliki risiko pencurian dan tidak ada pencurian yang mengandung keuntungan. Risiko spekulatif adalah risiko yang mengakibatkan dua kemungkinan. Apakah risiko tersebut mengakibatkan keuntungan atau kerugian? Misalnya, perusahaan yang menyimpan valuta asing dapat memperoleh keuntungan saat nilai tukar valuta asing tersebut menguat. Akan tetapi, saat mengalami penurunan nilai tukar falas tersebut, perusahaan akan mengalami kerugian. Selanjutnya ada risiko sistematik dan spesifik. Risiko sistematik adalah risiko yang tidak dapat diversifikasi. Ciri dari risiko sistematik adalah tingkat yang dihilangkan atau dikurangi dengan penggabungan dengan risiko lain. Risiko spesifik adalah risiko yang dapat diversifikasi, dapat dihilangkan melalui proses penggabungan. Contoh dari risiko spesifik adalah saat mendekati Lebaran, pedagang menjual ketupat. Namun pada tahun baru tiba, para pedagang ketupat tersebut berjualan terompet. Contoh tersebut menunjukkan pada saat tahun baru tiba, penjualan ketupat akan menurun sehingga pedagang tersebut beralih menjual terompet. Bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko. Bank yang tidak memiliki ukuran kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan manajemen risiko sekurang-kurangnya untuk 4 jenis risiko. Berikut adalah 4 jenis risiko. Yang pertama adalah risiko kredit. Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty
atau peminjam dana dalam memenuhi kewajibannya. Kedua, ada resiko pasar. Resiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar, adverse movement, dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam huruf ini adalah suku bunga dan nilai tukar. Yang ketiga, ada resiko operasional. Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Yang terakhir ada resiko strategis. Resiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategis bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsif bank terhadap perubahan eksternal. Resiko tidak selamanya mendatangkan kerugian. Kemampuan mengenali perilaku resiko dapat menjadi keunggulan dengan cara membuat komposisi aset yang baik. Jika ingin menjadi investor, investasi dapat didesain dengan resiko yang rendah tetapi tetap menghasilkan pengembalian atau return yang tinggi. Selanjutnya ada penetapan modal resiko. Risk capital atau modal resiko adalah modal yang tidak dapat dipulihkan jika perusahaan gagal dan bangkrut. Pemegang saham memberi modal kepada perusahaan yang mana digunakan untuk membangun dan mengembangkan bisnis. Seandainya perusahaan gagal, para pemegang saham akan kehilangan uang mereka. Saham mereka akan menjadi tidak berharga. Oleh karena itu, para pemegang saham tidak akan memberikan modal resiko kecuali mereka percaya bahwa manajemen berkomitmen untuk mengejar strategi yang memberikan pengembalian investasi modal yang baik. Resiko akan substansial terutama ketika uang diinvestasikan ke dalam usaha baru atau startup. Para pemodal ventura bersedia mengambil resiko-risiko ini karena mengharapkan bahwa itu akan menghasilkan pengembalian investasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan investasi konvensional seperti investasi di saham ataupun obligasi. Modal ventura dapat menyebarkan investasi mereka secukupnya untuk mengurangi resiko hingga tingkat yang dapat diterima. Struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Tujuan struktur modal. Tujuan manajemen struktur modal adalah memandukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Pencarian struktur modal yang optimal merupakan pekerjaan yang sangat sulit karena adanya konflik yang mengarah kepada biaya agensi. Konflik lama terjadi antara pemegang saham dan pemegang obligasi dalam penetapan struktur modal optimal suatu perusahaan. Maka untuk mengurangi kemungkinan manajemen menanggung resiko berlebihan atas nama pemegang saham perlu memasukkan beberapa batasan protektif. Faktor yang mempengaruhi struktur modal. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal, antara lain struktur aktiva atau tangibility, growth opportunity, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan resiko bisnis. Berikut adalah masing-masing penjelasannya. Yang pertama, ada struktur aktiva atau tangibility. Menurut Watson dan Brigham, struktur aktiva adalah perimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva. Sedangkan menurut Syamsuddin, struktur aktiva adalah penentuan berapa besar alokasi dana untuk masing-masing komponen aktiva baik aktiva tetap maupun aktiva lancar. Yang kedua, ada growth opportunity. Menurut May 2006, growth opportunity adalah peluang perusahaan tumbuh di masa depan. Sedangkan menurut Kartini dan Arianto 2008,
Definisi lain growth opportunity adalah perubahan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Ketiga, ukuran perusahaan atau firm size. Perusahaan besar cenderung akan melakukan diversifikasi usaha lebih banyak daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu, kemungkinan kegagalan dalam menjalankan usaha atau kebangkrutan akan lebih kecil. Yang keempat, ada profitabilitas. Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tentu memiliki dana internal yang lebih banyak daripada perusahaan dengan profitabilitas rendah. Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi akan berinvestasi menggunakan utang dan relatif kecil. Brigham and Howson 2001. Yang kelima, ada resiko bisnis. Resiko bisnis akan mempersulit perusahaan dalam melaksanakan pendanaan eksternal, sehingga secara teori akan berpengaruh negatif terhadap leverage perusahaan. Organisasi pengelolaan risiko. Organisasi tidak mempunyai kemampuan mengelola risiko seperti halnya manusia atau makhluk hidup mengelola risiko. Karena organisasi bukan makhluk hidup. Tugas dari manajer suatu organisasi adalah membuat agar organisasi bisa mengantisipasi dan mengelola risiko sebagaimana halnya makhluk hidup mengelola risiko yang dihadapinya. Dengan kata lain, tugas manajer adalah membuat organisasi menjadi sadar risiko sehingga risiko bisa diantisipasi dan dikelola dengan baik. Pertanyaan yang muncul, adakah organisasi-organisasi di atas menghindari kerugian besar karena munculnya risiko-risiko tersebut? Manajemen risiko organisasi bertujuan menciptakan sistem atau mekanisme dalam organisasi sehingga risiko yang bisa merugikan organisasi bisa diantisipasi dan dikelola untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Pengelolaan risiko bisa diilustrasikan melalui perjalanan dengan menggunakan kendaraan mobil. Mobil yang berjalan terlalu lambat akan merugikan karena misalnya terlalu lama, bahkan bisa membahayakan kendaraan lainnya. Jika mobil berjalan terlalu cepat, misalnya ngebut, maka risiko bertabrakan atau kehilangan kendali menjadi semakin besar. Tentu saja hal ini tidak menguntungkan. Yang paling optimal adalah mobil berjalan dengan kecepatan optimal, yaitu cukup tepat tetapi tetap bisa dikendalikan. Pengelolaan risiko bisa diilustrasikan sebagai kombinasi penekanan gas dan penekanan rem. Kombinasi yang ideal bisa membuat mobil berjalan kencang tetapi tetap terkendali. Manajemen risiko organisasi adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Beberapa istilah manajemen risiko organisasi antara lain Enterprise Risk Management, Organisasi Risk Management, Integrated Risk Management, Total Risk Management. Kerangka manajemen risiko organisasi. Proses manajemen risiko organisasi yang pertama perencanaan, penetapan tujuan, misi, penetapan target, penyusunan kebijakan, dan prosedur. Masuk dalam kategori prasarana lunak, budaya risiko, dukungan manajemen. Yang kedua ada pelaksanaan, identifikasi dan pengukuran risiko manajemen risiko, asuransi, diversifikasi, hedging, penghindaran, organisasi manajemen risiko, struktur organisasi, staffing, dan insentif. Masuk dalam kategori prasarana keras, teknologi informasi, prasarana, fisik lainnya. Yang ketiga ada pengendalian, evaluasi, pelaporan, komunikasi umpan balik masuk dalam kategori maksimisasi nilai perusahaan. Komponen manajemen risiko. Manajemen risiko memiliki komponen-komponen tertentu yang membedakannya dengan manajemen bisnis lain. Instrumen inilah yang harus ada di dalam manajemen baru. Proses pelaksanaannya bisa dilakukan dengan maksimal. Ini dia komponen yang dimaksud. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal maksudnya adalah segala resiko yang kemungkinan terjadi di dalam internal perusahaan. Di dalam komponen ini tidak ada deteksi terhadap resiko yang terjadi antara perusahaan dengan faktor luar seperti pelanggan, klien, dan semacamnya.
Sekalipun kadang efek resiko internal ini juga berimbas pada hal tersebut, komponen lingkungan internal dalam manajemen resiko terkait dengan kedisiplinan karyawan, etika bekerja, kompetensi pegawai, tingkat kesejahteraan bawahan, dan selainnya. Ini perlu juga dilakukan deteksi manajemen untuk mencegah munculnya resiko dari kriteria tersebut. Yang kedua, penentuan sasaran. Penentuan sasaran maksudnya adalah pihak perusahaan harus memasukkan sasaran resiko yang jelas yang akan coba diselesaikan melalui sistem manajemen. Di dalamnya biasanya tercakup dua hal, yaitu resiko yang muncul dari statement visi dan misi, serta sasaran resiko yang datang dari kegiatan teknis atau operasional. Tidak dimungkiri, setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misi usaha, namun terkadang apa yang diidamkan tersebut tidak sesuai dengan harapan. Nah, dengan ini adanya, bisa dijelaskan apa penyebab masalah tersebut dan bagaimana cara menyelesaikannya. Begitu juga terkait dengan kegiatan teknis atau operasional. Tidak bisa dibantah kalau visi dan misinya bagus, tetapi ketika sudah dilaksanakan malah menjadi buruk. Hal ini bisa terkait dengan kompetensi pekerja atau kepatuhan pada planning yang masih kurang. Yang ketiga ada identifikasi peristiwa. Komponen manajemen resiko yang ketiga adalah identifikasi peristiwa. Maksudnya adalah tidak disebutkan manajemen resiko jika pihak perusahaan tidak memiliki data detail hasil identifikasi peristiwa. Seharusnya ini memang sudah didapatkan sebelum usaha mulai dijalankan. Untuk komponen ini boleh tidak mengakomodir semua resiko, tetapi minimal kegiatan yang potensial saja dengan berbagai pertimbangan masalah yang muncul jauh lebih besar. Sekalipun demikian, tidak semua peristiwa bisnis teridentifikasi merugikan. Oleh sebab itu, silakan dipilih mana peristiwa yang bernilai positif dan mana yang negatif. Yang keempat ada penilaian resiko. Memungkinkan sebuah organisasi perusahaan ataupun bisnis untuk menilai sebuah kejadian atau keadaan yang kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan atau bisnis tersebut. Manajemen perlu melakukan analisis mengenai dampak yang mungkin terjadi akibat resiko dengan dua perspektif, yaitu likelihood, kecenderungan atau peluang, dan impact atau konsekuensi besaran dari realisasi resiko. Tanggapan resiko, selain melakukan penilaian terhadap resiko, juga menentukan tanggapan atau respon terhadap resiko tersebut. Respon dari manajemen tergantung resiko apa yang dihadapi. Respon atau tanggapan tersebut bisa dalam bentuk menghindari resiko, mengurangi resiko, memindahkan resiko, dan menerima resiko. Lalu ada aktivitas pengendalian. Setelah diberikan tanggapan, selanjutnya yaitu penyusunan prosedur dan kebijakan yang membantu memastikan bahwa respon terhadap resiko yang dipilih memadai dan terlaksana dengan baik. Aktivitas pengendalian resiko ini antara lain, yang pertama pembuatan kebijakan dan prosedur delegasi wewenang, yang kedua pengamanan kekayaan perusahaan, yang ketiga supervisi. Lalu informasi dan komunikasi. Aktivitas ini berfokus pada identifikasi informasi dan menyampaikannya kepada pihak terkait melalui media komunikasi. Informasi yang relevan diidentifikasi, diperoleh, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat agar personil dapat melakukan tanggung jawab dengan baik. Pemantauan atau monitoring. Monitoring adalah komponen terakhir dalam manajemen risiko. Proses pemantauan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses monitoring adalah pelaporan yang tidak lengkap atau berlebihan. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.